Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk kesempatan kali ini kita masih bertemu dalam pengantar teori ekonomi, dan untuk hari ini, pertemuan ini kita akan membahas tentang perekonomian 4 sektor. Nah, sebelumnya kita sudah mengenal tentang perekonomian 2 sektor, kemudian perekonomian 3 sektor, dan sekarang perekonomian 4 sektor. Nah, perbedaannya seperti apa? Nah, perekonomian 4 sektor ini masih menggunakan sektor-sektor dari perekonomian 2 dan 3 sektor. Nah, apakah tambahan dari perekonomian 4 sektor ini? Kita akan pelajari lebih lanjut. Oke, yang pertama kita harus tahu dulu tentang pengertian perekonomian 4 sektor. Di dalamnya itu pasti ada kebijakan fiskal dan kebijakan moneter, yang satu sama lain saling berpengaruh dalam kegiatan perekonomian. Dan kebijakan fiskal dipengaruhi oleh 2 variabel utama, yaitu ada pajak dan ada pengeluaran pemerintah. Nah, ini tidak lepas dari kemarin yang sudah kita bahas, yaitu tentang perekonomian 3 sektor. Di dalamnya itu ada campur tangan dari pemerintah. Nah, sedangkan variabel utama dalam kebijakan moneter yaitu ada GDP, inflasi, kurs, dan suku bunga. Berbicara tentang kebijakan fiskal dan kebijakan moneter berkaitan erat dengan kegiatan perekonomian 4 sektor, di mana sektor-sektornya terdiri dari, nah, yang pertama ada sektor rumah tangga, kemudian ada sektor perusahaan, kemudian ada sektor pemerintah, dan yang membedakan dari 2 dan 3 sektor yaitu ada tambahan sektor dunia internasional atau luar negeri. Keempat sektor ini memiliki hubungan interaksi masing-masing dalam menciptakan pendapatan dan pengeluaran. Nah, kemarin kita kenal untuk perekonomian 3 sektor sebagai perekonomian tertutup, ya, karena perekonomian itu kegiatannya hanya dalam satu lingkup negara itu saja. Nah, dalam perekonomian 4 sektor ini disebut dengan perekonomian terbuka karena sudah di dalamnya itu terdapat sektor dunia internasional atau luar negeri dalam hubungannya dalam interaksi perekonomian. Ya. Oke, yang tadi saya jelaskan bahwasanya perekonomian 4 sektor ini disebut juga dengan perekonomian terbuka, yang artinya perekonomian yang melibatkan diri dalam perdagangan internasional, yaitu dalam kegiatan ekspor dan kegiatan impor barang dan jasa, serta modal dengan negara-negara lain. Ukuran keterbukaannya yaitu rasio ekspor atau impor terhadap gross domestic product. Oke, sebelum kita masuk 4 sektor aspek-aspeknya lebih dalam, kita harus tahu dulu tentang apa itu ekspor dan apa itu impor. Mungkin di sini Anda sudah sempat dengar ya dari pelajaran SMA dulu ya. Kalau ekspor adalah barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri dan dibeli oleh penduduk negara lain. Ya, jadi ekspor ini diproduksinya di dalam negeri, yang beli adalah orang lain atau penduduk lain. Atau bisa kata lainnya yaitu negara kita mengirim barang ke luar negeri atau menjual barang ke luar negeri. Ya. Kemudian yang impor adalah barang dan jasa yang diproduksi luar negeri dan dikonsumsi di dalam negeri. Jadi untuk impor ini yang memproduksi barang itu orang luar, dan kita mendatangkan barang tersebut atau jasa itu dari luar masuk ke dalam Indonesia untuk kita konsumsi. Itu namanya impor. Ya, jangan sampai terbalik ya. Nah, ekspor itu atau MX sama dengan ekspor atau X dikurangi impor atau M. Di sini ekspor kita beri simbol X dan impor kita beri simbol M. Ya. Jika positif, net foreign investment. Jika negatif, net foreign borrowing. Ya, jadi itu adalah makanya. Jadi nanti dalam perekonomian 4 sektor kita akan mengenal adanya ekspor neto. Nanti kita pelajari lebih lanjut. Oke. Faktor-faktor yang mempengaruhi ekspor atau impor, yaitu yang pertama output atau gross domestic product dikurangi domestik atau luar negeri. Nilai tukar atau exchange rate dikurangi depresiasi atau apresiasi.
apa hubungannya dengan nilai tukar? Nah, pada saat kita membeli barang ke luar negeri, nah berarti kita harus menukarkan uang kita dalam bentuk mata uang luar negeri tersebut. Nah, itu sehingga ada hubungannya dengan nilai tukar. GDP dengan memasukkan perdagangan luar negeri, maka GDP-nya berubah menjadi C plus I plus G plus NX atau ekspor neto. Nah, kalau kemarin yang 3 sektor GDP sama dengan yang 2 sektor GDP sama dengan C plus I. Nah, 3 sektornya GDP sama dengan C plus I plus G. Ya. Nah, kalau yang 4 sektor maka ketambahan lagi NX atau X min M. Ya. NX itu neto, ekspor neto. Ekspor itu didapatkan dari mana? Ekspor dikurangi impor. Ya. Oke, kita ingat yang lain lagi, yang tadi tentang GDP, rumusannya seperti itu. Nah, sekarang rumusan untuk persamaannya. Nah, kalau perekonomian dua sektor, ini kita mengingat, persamaannya adalah I sama dengan S. Dikatakan seimbang. Ya. Kalau tiga sektor, I plus G, yaitu ada pemerintah, sebenarnya berarti ada pengeluaran pemerintah, dan juga ada pajak. I plus G sama dengan S plus T, atau I sama dengan S plus T min G. Nah, kalau perekonomian terbuka atau empat sektor, jadinya I plus NX, jadi yang berubah ini adalah tambahan NX-nya, sama dengan S plus T min G. Nah, jadi di sini yang berbeda adalah ada tambahan net ekspor atau ekspor dikurangi impor, X min M. Ya. Jadi penulisan kembalinya bisa juga NX sama dengan S plus T min G min I. Ya, sama ya, karena I-nya ini pindah ke kiri, maka plus menjadi minus. Oke, itu persamaannya, kita sudah dapat dua persamaan. Oke. Perdagangan bergantung pada pendapatan sama dengan impor, yaitu penjelasannya produk yang diimpor seringkali menjadi komponen atau input untuk menghasilkan barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Jadi tidak selamanya impor itu merugikan. Nah, kadang barang-barang impor itu kita gunakan untuk kita produksi lebih lanjut sebagai barang-barang komoditi untuk dalam negeri. Ya, maka kita perlu melakukan suatu impor sebagai input dan menyusun pendapatan nasional yang nanti akan berpengaruh pada pendapatan nasional negara kita. Kemudian meningkatkan pendapatan dengan cara meningkatkan konsumsi, dan tingkat kecenderungan mengkonsumsi produk impor cenderung meningkatkan MPI atau yang menunjukkan sejauh mana peningkatan kemakmuran berdampak pada permintaan impor. Jadi impor itu juga menggambarkan tingkat kemakmuran suatu negara. Berarti negara tersebut mampu melakukan konsumsi atau pengeluaran per kapitanya dengan baik, sehingga dia membutuhkan banyak barang. Itu jadi konsumsinya meningkat. Nah, dalam perekonomian 4 sektor, kita mengenal adanya masyarakat luar negeri. Ya, peran masyarakat luar negeri itu juga berperan ya bagi bangsa kita. Yang pertama, perannya antara lain masyarakat luar negeri sebagai konsumen, yaitu sebagai konsumen artinya sebagai apa? Subjek untuk objek kita untuk melakukan ekspor barang. Ya. Jadi barang-barang kita yang overproduksi maupun yang memang kita untuk mendapatkan pendapatan nasional yang lebih, maka kita harus melakukan ekspor, ya. Sehingga kita mendapatkan banyak keuntungan dari kegiatan ekspor tersebut, yaitu melalui valuta asing, dan barang-barang kita bisa terdistribusikan dengan baik, jadi tidak ada overproduksi dalam negara kita. Jadi di sini masyarakat luar negeri itu bisa dijadikan sebagai konsumen. Ya. Yang kedua, masyarakat luar negeri sebagai produsen, yaitu selain konsumen, masyarakat luar negeri juga bisa sebagai produsen. Artinya, produk barang dan jasa yang mereka hasilkan dapat kita konsumsi dengan cara mengimpornya. Jadi kalau tadi konsumen berarti artinya
hubungannya dengan ekspor kita, kalau produsen berarti hubungannya dengan impor kita, ya. Kita mengimpor dari mereka karena mereka yang memproduksi barang. Sehingga dengan demikian masyarakat berkesempatan menikmati produk-produk yang bermutu tinggi yang belum tentu dapat dihasilkan di negara kita sendiri. Jadi kita akhirnya kita bisa menikmati dengan impor, kita akhirnya bisa menikmati misalnya handphone yang canggih, kemudian mobil-mobil mewah, dan robot dan lain sebagainya, sehingga nantinya bisa kita pelajari juga dan bisa kita tiru dan kita kembangkan. Maksud saya bukan hanya meniru ya, tapi juga harus bisa mengembangkan sehingga bisa kita nikmati nantinya tanpa harus kita melakukan impor barang tersebut. Kemudian masyarakat luar negeri sebagai investor dalam pembangunan suatu bangsa membutuhkan pelaku-pelaku yang berani menanamkan modalnya, baik menanam langsung maupun tidak langsung. Nah, investor-investor itu banyak berasal dari luar negeri, karena umumnya mereka banyak mempunyai dana dan lebih maju. Nah, terkadang kalau kita menunggu investor dalam negeri, maka produksi dalam negeri ini nantinya juga tidak akan berkembang dengan pesat, sehingga terkadang kekurangannya itu bisa kita ambilkan dari investor luar negeri. Nah, kemudian sebagai sumber tenaga kerja ahli, dalam negara maju banyak memiliki tenaga ahli yang sangat dibutuhkan negara lain. Dengan demikian, negara lain dapat memenuhi kekurangan tenaga kerja di dalam negeri. Nah, sama halnya dengan mengimpor di sini. Kalau yang tadi yang diimpor adalah barang dan jasa. Kalau yang ini yang diimpor adalah tenaga ahli. Memang ada plus minusnya saat kita mengambil keputusan untuk mengimpor tenaga kerja ahli. Tapi terkadang apabila memang sumber daya manusia kita tidak memenuhi syarat untuk memproduksi suatu barang yang memang itu menjadi satu tuntutan ya, secara internasional, maka mau tidak mau kita harus mengambil tenaga kerja ahli. Daripada kita melakukan impor terus-terusan, nah lebih baik suatu produk itu bisa diproduksi di dalam negeri dengan hanya mendatangkan tenaga kerja ahli. Dan dirasa mungkin itu oleh pemerintah lebih efektif dan efisien. Nah, kemarin kita sudah mempelajari tentang siklus dua sektor dan tiga sektor. Nah, di sini masih tetap sama. Nah, tambahannya itu adalah ada kolom luar negeri. Nah, di sini untuk kolom luar negeri akan memunculkan kegiatan ekspor dan impor. Jadi rumah tangga membutuhkan barang-barang dari luar negeri, maka harus melakukan impor. Dan rumah tangga ini bisa menikmati barang-barang dari luar negeri. Dan kemudian pihak luar negeri ini akan membutuhkan barang-barang dari perusahaan yang ada di Indonesia, maka akan menghasilkan ekspor dari Indonesia ke luar negeri. Dan timbal baliknya akan memberikan satu pendapatan faktor produksi baik kepada perusahaan maupun kepada rumah tangga berupa barang biasa maupun valuta asing. Seperti itu. Oke. Selanjutnya, dalam perekonomian 4 sektor akan memunculkan dua aliran baru. Ya, sama seperti yang kemarin kita pelajari, ada aliran pendapatan yang diterima dari ekspor yang berupa suntikan dan aliran pengeluaran untuk membeli barang impor dari negara-negara lain yang merupakan bocoran kepada aliran pendapatan. Nah, kemarin ada untuk 2 dan 3 sektor juga ada dua persamaan ya untuk mencari keseimbangan. Oke, yaitu dari pendapatan dan kebocoran. Oke. Nah, ini dia. Keseimbangan berdasarkan pendekatan agregat. Nah, kalau yang 2 sektor, pendapatan nasional atau Y sama dengan C plus I plus itu ya, itu aja. Y plus Y sama dengan C plus I saja. 3 sektor, Y sama dengan C plus I plus G. Nah, untuk 4 sektor, maka ketambahan ekspor dan impor. Y sama dengan C plus I plus G plus X min M. Ya, jadi ekspor dikurangi impor.
Dan untuk suntikan kebocorannya, maka persamaannya kalau yang dua sektor yang lalu S sama dengan I. Kemudian yang tiga sektor S plus TX sama dengan I plus G. Ya. Nah, kalau sekarang 4 sektor ketambahan ekspor dan impor. S plus TX plus impor sama dengan I plus G plus ekspor. Nah, jadi sama ada dua rumusan yang harus kita ketahui dari dua sektor, tiga sektor, dan sekarang 4 sektor. Ya, mudah ya. Jadi tidak perlu bingung. Ya. Itu untuk mencari keseimbangan 4 sektor. Nah, ini untuk kurvanya sama dengan yang kemarin. Kalau dari sisi persamaan pendapatan, semuanya diawali dari plus, jadi dia di atas kurva L ini. Dan kalau bocoran, maka dimulai dari minus, karena dia diawali dari S atau saving. Saving kan persamaannya min A, jadi dimulai dari min. Dan keduanya ini akan menghasilkan pendapatan keseimbangan yang sama, atau YE kecil. Ini garisnya. Oke, komponen pengeluaran agregat atas pendapatan nasional, pertama pengeluaran konsumsi rumah tangga atas barang konsumsi dan jasa yang diproduksi di dalam negeri. Yang kedua, investasi perusahaan, yaitu pembelanjaan penanaman modal atas barang modal yang diproduksi di dalam negeri. Yang ketiga, pengeluaran pemerintah atau pengeluaran konsumsi dan investasi pemerintah. Dan ekspor, yaitu pengeluaran negara lain atas barang dan jasa yang dihasilkan sektor perusahaan. Itu komponen-komponennya. Ini nanti bisa Anda baca kembali ya, untuk equilibrium pendapatan dalam perekonomian terbuka dari sisi MPS, penawaran dan impor. Oke, kita masuk pada multiplier dalam perekonomian terbuka. Dalam perekonomian terbuka, multiplier akan selalu lebih kecil daripada multiplier tiga sektor. Perbedaan ini disebabkan karena dalam analisis mengenai keseimbangan dalam perekonomian terbuka, misalkan impor adalah proporsional dengan pendapatan nasional, berarti dengan adanya impor, tingkat kebocoran menjadi semakin besar dan mengurangi tingkat pertambahan pengeluaran agregat. Yang perlu Anda tahu bahwasanya impor itu akan mengurangi pendapatan. Impor itu termasuk belanja negara, menambah belanja negara ya. Kalau ekspor itu lebih pada pemasukan atau pendapatan negara, misalnya dari hasil valuta asing dan lain sebagainya. Kemudian oleh sebab itu multiplier menjadi semakin kecil apabila dibandingkan dengan multiplier dalam perekonomian tertutup atau perekonomian tiga sektor. Nah, ini tadi ya untuk persamaan keseimbangan 4 sektor, S plus T plus M sama dengan I plus G plus X. Ini untuk agregatnya dari pendapatan nasional tadi, Y sama dengan C plus I plus G plus X min M. Sehingga nanti menghasilkan I plus G plus X sama dengan C plus S plus T plus M. Ini persamaannya untuk mengecek benar tidaknya keseimbangan itu yang sudah kita hitung, seperti contoh soal yang lalu. Oke. Nah, secara grafik keseimbangan itu yang pertama penentu ekspor. Ya. Ada kemampuan dari negara untuk memproduksi barang yang dapat bersaing di pasar luar negeri. Ekspor penentu pendapatan nasional, tapi tidak sebaliknya. Dan fungsi ekspor sama dengan fungsi investasi dan fungsi pengeluaran pemerintah. Ya. Jadi fungsinya sama. Kemudian penentu impor. Besarnya impor lebih dipengaruhi oleh besarnya pendapatan nasional daripada kemampuan barang luar negeri untuk bersaing dengan barang dalam negeri. Ya, jadi kalau
pendapatan nasional itu lebih besar, maka ada kemampuan suatu negara itu untuk melakukan impor barang atau perdagangan luar negeri. Oke, ini keseimbangan secara grafik untuk tingkat bunga dan impor, dan untuk keseimbangan pendapatan nasional yang tadi sudah sempat kita lihat di awal, pengeluaran agregat dan metode suntikan kebocoran. Nilai multiplier menggambarkan perbandingan di antara jumlah pertambahan atau pengurangan dalam pendapatan nasional dengan jumlah pertambahan atau pengurangan dalam pengeluaran agregat yang telah menimbulkan perubahan dalam pendapatan nasional tersebut. Multiplier perekonomian terbuka lebih kecil dari multiplier perekonomian tiga sektor tadi yang sudah kita bahas ya, yaitu Y, J, dan S-nya. Disebabkan pemisalan impor proporsional dengan pendapatan nasional dan ekspor bersifat pengeluaran otonom. Misalnya ada diketahui data sebagai berikut. Delta Y1 untuk tahap multiplier 1 ya. Delta Y delta Y1 sama dengan delta X sama dengan 200. Delta T 40, delta Y disposable 160, delta C dalam negeri 100, delta impor 20, dan delta S-nya 40. Misalnya contohnya seperti ini. Di atas multiplier rumusnya itu 1 dibagi 1 dikurangi MPC dalam negeri. Dan MPC dalam negeri sendiri itu adalah apa MPC kemarin? Delta C dibagi delta Y. Karena yang dicari delta C MPC dalam negeri, maka delta C yang digunakan dan delta C dalam negeri dibagi delta Y. Maka untuk tahap 1 MPC-nya adalah, lihat, MPC adalah 100 dibagi 200. Delta C di tahap 1 adalah 100, ini bukan C ya, tapi sudah delta C. Dan delta Y-nya 200, maka ketemu 0,5. Dan multipliernya adalah 1 dibagi 1 min 0,5 sama dengan 2. Nah, artinya kenaikan ekspor sebanyak 200 akan menambah pendapatan nasional sebesar 400. Di sini kita lihat apabila ekspor itu tadi proses multiplier menimbulkan kenaikan ekspor sebesar 200. Nah, 200 ini didapatkan 200 ini karena multipliernya itu adalah 2, maka dari awalnya ekspor yang 200 akan naik 2 kali lipat menjadi 400 karena multipliernya atau penggandanya adalah 2. Seperti itu. Nah, kemudian kita masuk pada contoh perhitungan keseimbangan pendapatan seperti contoh yang lalu ya. Diketahui fungsi konsumsi C sama dengan 100 plus 0,8 GD dan investasinya 100, pengeluaran pemerintahnya 250, pajaknya 250, subsidi ada 50, ekspornya 300, impornya 200. Maka berapakah keseimbangan pendapatan nasional? Nah, maka kita gunakan rumus persamaan karena di sini tidak ada yang diketahui fungsinya selain C, dan pajaknya juga sudah diketahui, maka kita cukup menggunakan satu rumusan yaitu persamaan pendapatan dengan pendekatan pengeluaran, yaitu Y sama dengan C plus I plus G plus X min M. Ya. Jadi Y sama dengan kita masukkan C dalam bentuk fungsi ya, 100 plus 0,8 YD. Nah, YD sama dengan 250 dikurang 250 ditambah 50. Ingat rumusan yang lalu, YD sama dengan Y min T. T kalau ada subsidi dan ada pajak, maka subsidi itu tadi
akan mengurangi pajaknya. Ya, jadi hasilnya menjadi 100 plus 0,8 dikali Y, dan YD itu sama dengan Y min T. T-nya 250 ditambah 50 ditambah 100, I-nya ya, ditambah 250 ditambah 300 dikurangi M-nya, yaitu 200. Maka semuanya dihitung, kemudian bilangan dijumlahkan dan dikurangkan, dan untuk yang ada Y-nya ini pindah ke kiri menjadi minus ya, maka hasilnya 1Y min 0,8Y jadinya 0,2Y, sehingga Y sama dengan 1950. Nah, sehingga keseimbangan pendapatan nasional ditemukan 1950. Oke, seperti itu. Itu untuk mencari keseimbangan pendapatan 4 sektor. Jadi sama dengan cara menghitung keseimbangan 2 dan 3 sektor, bedanya adalah ditemukan rumusan tambahan, yaitu ada X min N di dalamnya. Oke. Nah, ini untuk menggunakan cara rumusan kebocoran ya. Jadi lewat persamaan S plus T plus M sama dengan I plus G plus X. Nah, maka dari rumus konsumsi ya, kita turunkan menjadi fungsi saving dulu. Nah, setelah ketemu fungsi saving, maka baru fungsi saving ini kita masukkan dan kita jadikan persamaan Y dengan Y dan bilangan dengan bilangan, dan akan menghasilkan Y equilibrium yang sama dengan cara yang pendekatan pendapatan tadi, yaitu 1950. Oke, perdagangan luar negeri, kestabilan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Multiplier ekspor dan impor, di mana setiap perubahan ekspor dan impor akan secara otomatis menyebabkan perubahan dalam pendapatan nasional dan tingkat kegiatan ekonomi negara. Yang kedua, sampai sejauh mana perubahan ekspor dan impor akan mempengaruhi pendapatan nasional dan tingkat kegiatan ekonomi tergantung pada luasnya proses multiplier yang ditimbulkan oleh perubahan ekspor atau impor tersebut. Nah, ada dampak negatif ekspor dan impor, yaitu apabila nilai ekspor itu lebih besar daripada nilai impor itu lebih besar daripada ekspor, maka yang terjadi yang pertama, terjadi kekurangan valuta asing. Ya, karena valuta asing itu baru kita dapatkan apabila kita mengekspor barang ke luar negeri. Dan mengekspor tenaga kerja juga kita dari valuta asing ya, seperti TKW, TKI. Itu kita juga diuntungkan dengan valuta asing. Kemudian kurs mata uang asing akan naik. Kenapa? Karena kita harus membeli barang luar negeri, maka kita harus menukarkan rupiah lebih banyak lagi untuk ditukarkan dengan mata uang negara tujuan. Sehingga banyak sekali mata uang luar yang harus kita tukar, dan nilai rupiah akan turun. Kemudian kenaikan harga atau inflasi, karena ada permintaan yang banyak dari kegiatan impor, maka harganya pasti akan naik. Kemunduran investasi dalam negeri, otomatis investasi dalam negeri akan turun karena tingginya ekspor, maka tinggal produksi dalam negerinya akan menurun ya, karena sudah disediakan oleh barang-barang hasil impor tadi. Oke, kemudian sifat ekspor dan impor yang berbeda tidak dapat secara serentak mengatasi masalah pengangguran pada waktu yang sama dalam neraca pembayarannya. Untuk mengatasi pengangguran atau penggunaan tenaga kerja penuh dengan menambah pengeluaran agregat impor lebih besar daripada ekspor, maka yang terjadi adalah defisit neraca pembayaran. Karena dalam neraca pembayaran itu ada sisi pendapatan dan sisi pengeluaran. Kalau impor itu lebih besar daripada ekspor, maka pengeluarannya itu lebih besar daripada ekspor. Pengeluaran itu lebih besar daripada pendapatan. Yang terjadi apa? Akhirnya rugi. Nah, kalau dalam non-profit seperti negara, dalam neraca pembayaran,
Itu disebut dengan defisit neraca pembayaran. Pandangan klasik keuntungan perdagangan luar negeri, yaitu yang pertama mempertinggi efisiensi penggunaan faktor produksi, memperluas pasar produksi dalam negeri, ya, dan mempertinggi produktivitas kegiatan ekonomi. Karena dengan adanya perdagangan luar negeri itu, maka masyarakat akan terpacu untuk lebih kreatif, lebih produktif untuk menghasilkan barang karena pasar-pasarnya sudah jelas, sudah ada, lebih luas lagi, bukan dalam lingkup satu negara saja. Oke. Perekonomian berusaha mencapai tingkat kegiatan ekonomi yang tinggi bila memungkinkan mencapai penggunaan tenaga kerja penuh tanpa inflasi. Neraca pembayaran yang menguntungkan dan langkah pemerintah adalah antara lain agar tidak terjadi defisit neraca pembayaran, maka ada yang namanya kebijakan menentukan pengeluaran atau expenditure dampening policy. Yang kedua, kebijakan memindahkan pengeluaran atau expenditure switching policy. Apa itu dua kebijakan itu? Oke, kita bahas satu persatu. Kebijakan menekan pengeluaran itu langkah pemerintah untuk menstabilkan neraca pembayaran yang sedang dalam keadaan defisit dengan melakukan tindakan yang akan mengurangi pengeluaran agregat sehingga impor turun tanpa mengurangi ekspor. Dilakukan pada saat perekonomian mengalami masalah inflasi dan tingkat kegiatan ekonomi yang terlalu tinggi. Maka yang perlu dilakukan contohnya menaikkan pajak pendapatan. Dengan menaikkan pajak maka dapat menekan belanja masyarakat ya, karena pajaknya naik. Menaikkan tingkat bunga. Dengan menaikkan tingkat bunga maka masyarakat daripada belanja lagi lebih baik uangnya itu malah disimpan ke bank. Dan mengurangi pengeluaran pemerintah ya, agar uang yang beredar itu tidak semakin banyak. Kemudian yang kedua, kebijakan pemindahan pengeluaran, yaitu langkah pemerintah untuk menstabilkan sektor luar negeri yang sifatnya mendorong masyarakat mengurangi impor, melakukan konsumsi lebih banyak atas barang dalam negeri dan meningkatkan ekspor. Nah, di sini pemerintah berperan, contohnya dulu ada moto cintailah produk-produk dalam negeri, aku cinta produk Indonesia. Nah itu, jadi pemerintah menyarankan agar masyarakat mau mengkonsumsi atau membelanjakan uangnya untuk barang-barang dalam negeri, sehingga produktivitas dari perusahaan atau UMKM yang ada di dalam negeri itu akan meningkat. Nah, kalau produktivitasnya meningkat, barang juga banyak dan bermanfaat, juga dapat dilakukan kegiatan ekspor dengan kelebihan produksi barang tersebut. Ya. Jadi bisa memindahkan pengeluaran secara paksa yang awalnya impor, kita biasa makan kedelai impor misalnya, dipaksa untuk menggunakan kedelai lokal saja. Contohnya itu, terus memindahkan pengeluaran dengan membuat perangsang untuk mengekspor, yaitu kita belanja dalam negeri sehingga produksi dari produsen atau perusahaan dalam negeri itu meningkat, dan itu nanti bisa untuk merangsang kegiatan ekspor. Untuk memindahkan secara paksa itu dilakukan dengan mempertinggi pajak impor yang tadi, kemudian menentukan kuota atas barang tertentu, jadi ada batasan ya, sehingga tidak merugikan pasar dalam negeri, sehingga harga itu akan tetap stabil. Mengawasi penggunaan valuta asing, terutama untuk kegiatan impor. Jadi jangan sampai habis, karena kalau sampai habis maka akan mempengaruhi tadi neraca pembayaran di sisi pendapatan. Kemudian insentif untuk mengekspor, yaitu menciptakan perangsang ekspor dan melakukan devaluasi. Kemudian penghambat impor, ya tadi penghambat impor, langkah-langkah
pemerintah dalam perpajakan atau peraturan impor yang mengurangi kebebasan perdagangan luar negeri, yaitu contohnya dalam hal penghambatan tarif, yaitu penghambatan tarif dilakukan dengan mengenakan pajak terhadap barang-barang impor. Yang selanjutnya adalah penghambatan bukan tarif, misalnya dengan peraturan yang mengurangi kebebasan masuknya barang dari luar negeri, sehingga tidak semua barang luar negeri itu bisa mudah masuk ke Indonesia. Ini salah satunya untuk melindungi produksi barang-barang dalam negeri. Kemudian penghambatan tarif, maka penghambatan tarif itu akan contohnya melalui pajak atas barang-barang impor yang sifatnya ad valorem atau tarif spesifik. Nah, untuk kuota sendiri yaitu pembatasan jumlah barang impor, terutama pada barang-barang tertentu, seperti barang-barang yang bisa digantikan dengan barang-barang yang sudah bisa diproduksi oleh negara kita sendiri, misalnya beras, kedelai, dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi perlu dibatasi untuk produk-produk tersebut. Tujuan kebijakan hambatan impor, tujuannya melakukan hambatan impor yaitu mengatasi masalah deflasi dan pengangguran. Ya, otomatis kalau kita banyak impor, maka perusahaan yang ada di dalam negeri ini akan semakin lama akan semakin menurun produktivitasnya, karena masyarakat uh, lebih percaya dengan barang-barang dari luar negeri, sehingga yang terjadi apa? Yang terjadi adalah penurunan produktivitas, akhirnya banyak PHK dan terjadilah pengangguran. Yang kedua, penghapusan defisit dalam negeri melalui neraca perdagangan. Itu tadi dengan menghambat impor, otomatis mengurangi pengeluaran negara, sehingga dapat mengurangi defisit neraca perdagangan. Mensukseskan usaha mendiversifikasikan perekonomian. Ya, otomatis kalau misalnya kita menghentikan atau menghambat impor, maka mau tidak mau masyarakat itu akan mengkonsumsi produksi dalam negeri. Nah, dengan adanya banyak tuntutan dari masyarakat, maka usaha atau dalam perusahaan yang atau UMKM yang ada di dalam negeri itu akan terdiversifikasi dengan baik. Kemudian melindungi industri yang baru berkembang, otomatis. Jadi industri yang baru berkembang tersebut produksinya akan banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia sendiri karena adanya pembatasan hambatan impor. Kemudian melindungi industri dalam negeri yang berkedudukan terancam, seperti yang tadi yang saya jelaskan di nomor 1 tadi, yang awalnya barang tersebut bisa diproduksi dalam negeri, dan karena masyarakat lebih percaya pada impor karena kualitas dan lain sebagainya, maka dia mengurangi mengkonsumsi produksi dalam negeri, sehingga menyebabkan industri dalam negeri tersebut akan terancam. Dengan adanya pembatasan impor, maka masyarakat mau tidak mau akan mengkonsumsi produk dalam negeri, tapi dengan catatan si perusahaan tersebut akan terus meningkatkan kualitasnya, sehingga masyarakat itu akan timbul rasa loyalitas dari masyarakat itu sendiri tanpa harus bergantung dengan barang-barang impor. Nah, pengawasan penggunaan devisa, yaitu yang pertama melalui exchange control, yaitu tindakan bank sentral yang mengatur penggunaan valuta asing untuk tujuan impor dan investasi ke luar negeri. Ya, jadi itu tadi valuta asing itu dibatasi untuk penggunaan impor. Nah, kemudian pembelian dan penjualan mata uang asing itu juga perlu dikurangi ya, karena misalnya terlalu banyak uang asing yang kita beli, maka akan meningkatkan uang asing tersebut dan nilai rupiah kita akan turun.
Artinya nanti akhirnya kalau nilai mata uang kita turun, maka saat kita menukar uang kita, misalnya untuk pembayaran hutang, misalnya hutangnya $1, awalnya kalau nilai mata uang kita di awal misalnya $1 10.000, kemudian tiba-tiba dolarnya itu mengalami kenaikan, $1 menjadi 20.000, maka utang yang kita bayar akan bertambah meskipun sama-sama masih tetap 10.000, sorry, $1 tadi 10.000, tetap $1 yang kita bayar, tapi untuk menukar ke $1 itu awalnya kita cukup butuh 10.000, akhirnya kita butuh 20.000. Nah, seperti itu yang tidak dikehendaki. Nah, ini semua dilakukan untuk mempertahankan keseimbangan dalam neraca pembayaran. Jangka panjang, impor melebihi ekspor dan aliran modal ke luar negeri. Cara melaksanakan pengawasan devisa, yaitu masalah neraca perdagangan yang tidak serius, mengawasi seluruh jual beli valuta asing, menetapkan nilai valuta asing. Masalah neraca perdagangan yang serius, yaitu sistem kurs berganda atau multiple exchange rate, yaitu dengan memberikan perangsang yang besar untuk mengekspor, membatasi impor barang mewah. Itu saat terjadi permasalahan neraca perdagangan yang serius. Ya, jadi tidak cukup mengawasi valuta asing dan menetapkan nilai valuta asing, tapi juga sudah mulai melakukan pembatasan impor dan terutama barang mewah, ya, dan memperbesar ekspor. Kemudian barang penting seperti makan, barang, modal, dan bahan mentah diimpor dengan harga yang wajar. Ya, jadi kita mencari importer yang benar-benar dengan harga yang wajar untuk mengurangi pengeluaran negara. Jangan sebagai langkah terakhir, karena efek buruk ke konsumen, harga barang impor akan naik. Ya, jelas ya, karena permintaan yang tinggi, maka harga barang impor tersebut akan naik. Dan merugikan pihak yang berhutang ke luar negeri. Karena harganya itu naik, yang awalnya dia hutangnya tadi cuma $1, maka $1 10.000, maka naik menjadi $1 20.000. Yang diharapkan dari devaluasi, semakin tinggi tingkat devaluasi, makin baik daya saing negara tersebut. Barang negara tersebut menjadi murah di pasar luar negeri dan lebih mahal di dalam negeri. Ekspornya terpacu naik dan pelarian modal ke luar negeri. Itu harapan dari devaluasi. Nah, cara suksesnya devaluasi yaitu permintaan atas ekspor elastis, yaitu perubahan harga menimbulkan perubahan permintaan yang lebih besar. Permintaan barang impor bersifat elastis, penawaran barang ekspornya elastis, inflasi dalam negeri dapat dikendalikan, dan negara lain tidak mendevaluasi mata uangnya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini tentang perekonomian sektor. Nah, apabila nanti Anda mengalami kesulitan, bisa ditanyakan lewat WhatsApp grup atau forum. Ya. Oke, untuk minggu depan kita sudah mulai ujian akhir semester. Jadi nanti untuk materinya hanya materi ekonomi makro saja. Jadi pertemuan setelah UTS sampai dengan pertemuan hari ini. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga informasinya bermanfaat. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga minggu depan bisa mengikuti UAS semuanya ya, dan mendapatkan nilai yang bagus. Terima kasih perhatian untuk hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.